Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Rahmawati. Saya akan mempresentasikan negara Mesir. Mesir berbatasan dengan Libya di sebelah barat, Sudan di selatan, jalur Gaza dan Israel di utara timur. Perbatasannya dengan perairan ialah melalui Laut Tengah di utara dan Laut Merah di timur. Mayoritas penduduk Mesir menetap di pinggir sungai Nil sekitar 40.000 km persegi. Keadaan alam, letak dan batas negara. Letak astronomis terletak di antara 25 derajat bujur timur, 36 derajat bujur timur, dan antara 20 derajat lintang utara, 32 derajat bujur timur. Letak geografis terletak di tepi Laut Merah dan Laut Mediterania. Batas-batas negara. Utara berbatasan dengan Laut Tengah, timur berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah. Selatan berbatasan dengan Sudan, barat berbatasan dengan Libya. Negara Mesir menjadi sangat ramai setelah dibukanya terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Tengah. Fungsi utama dari terusan Suez ini adalah memperpendek jarak pelayaran dari benua Asia ke benua Eropa atau sebaliknya. Bentang alam. Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai merupakan suatu dataran tinggi yang terletak di sebelah timur terusan Suez dan memanjang sampai perbatasan Arab, Yordania, dan Israel. B. Gurun Barat. Gurun Barat ini terletak di sebelah timur Libya. Luasnya 74.000 km persegi atau hampir 3/4 wilayah negara Mesir. C. Gurun Timur. Kawasan ini membentang ke timur, yaitu dari lembah Sungai Nil sampai ke Laut Tengah. Di Gurun Timur ini banyak dijumpai adanya wadi. Lembah Sungai Nil. Kawasan ini merupakan pusat pemukiman penduduk negara Mesir. Lembah Sungai Nil sering disebut lahan hitam. Disebut demikian karena sungai yang mengalir membawa lumpur hitam yang subur. 3. Iklim. Mesir beriklim subtropis, sebagaimana wilayahnya beriklim gurun. Cuaca di Mesir secara umum sangat panas dan pengap selama periode musim panas. Bahkan selama bulan-bulan musim gugur dan musim dingin, iklim Mesir masih relatif hangat dan nyaman meskipun malam hari bisa lebih dingin. Meskipun ada beberapa variasi regional secara dalam suhu antara daerah pesisir dan padang pasir, cuaca secara keseluruhan sama di seluruh negeri. B. Penduduk. Penduduk negara Mesir berjumlah 66.547.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 2,9% setiap tahunnya. Penduduk negara Mesir terdiri dari suku Hamis, suku Nubia, dan suku Arab. Suku Hamis merupakan penduduk asli yang bercirikan kulit putih kehitam-hitaman. Sedangkan suku Nubia berkulit hitam dan suku Arab berkulit kemerah-merahan. C. Perekonomian. 1. Pertanian. Aktivitas pertanian penduduk Mesir berpusat di sekitar lembah Sungai Nil dan delta Sungai Nil. Pertanian negara Mesir bertambah maju setelah dibangun bendungan raksasa Aswan, Waduk Kairo. Hasil pertaniannya antara lain kapas, gandum, beras, gula, tebu, kurma, dan minyak zaitun. 2. Peternakan. Ternak yang dipelihara antara lain domba, biri-biri, dan unta. 3. Pertambangan. Hasil tambang utama ialah minyak bumi yang terdapat di daerah terusan Suez. Hasil tambang lainnya antara lain fosfat, gips, wolfram, dan asbes dalam jumlah kecil. 4. Perindustrian. Hasil industri utama ialah tekstil. Bahan-bahan pembuatan tekstil yaitu katun, wol, dan rayon. Hasil industri lainnya yaitu pupuk, semen, besi, baja, dan mobil. 5. Perdagangan. Ekspor negara Mesir ialah kapas, padi, benang tenun, tekstil, dan sebagian kecil kurma. Barang-barang yang diimpornya ialah mesin-mesin, kayu lapis, batu bara, dan bahan minum. D. Kebudayaan. Kebudayaan negara Mesir tergolong maju, terbukti dengan adanya sisa-sisa peninggalan kuno seperti piramida, Sphinx, obelisk, dan hieroglif. Di kota Kairo terdapat Universitas Al-Azhar yang merupakan universitas tertua di dunia. Pendidikan. Secara historis, modernisasi pendidikan di Mesir berawal dari pengenalan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Napoleon Bonaparte pada saat menaklukkan Mesir.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Perancis ini memberikan inspirasi yang kuat bagi para pembaharu Mesir untuk melakukan modernisasi pendidikan di Mesir yang dianggapnya stagnan. Agama memiliki peranan besar dalam kehidupan di Mesir. Secara tak resmi, azan yang dikumandangkan 5 kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Kairo juga dikenal dengan berbagai menara masjid dan gereja. Menurut konstitusi Mesir, semua perundang-undangan harus sesuai dengan hukum Islam. Negara mengakui mazhab Hanafi lewat Kementerian Agama. Imam dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di Universitas Al-Azhar yang memiliki komite untuk memberikan fakta untuk masalah agama.